Jogja kan lansia tertinggi, jadi otomatis Jogja itu harus pencipta kurikulum lansia harusnya di Jogja. Karena kita tanggung jawab bahwa Jogja punya lansia yang lebih banyak ya. Saya sampaikan tadi harus ada kurikulum untuk pendidikan lansia atau sekolah lansia itu harus ada kurikulum yang standar yang kemudian bisa untuk bersama-sama secara nasional. Dan saya kira ini perwakilan dari Aceh sampai Papua ada. Isinya apa Pak kira-kira kurikulumnya? Yang pertama, bagaimana manusia lansia itu dibagi menjadi 4 kuadran. Ada lansia yang sehat dan punya modal. Ya. Yang kedua ada kelompok lansia yang sehat tapi tidak punya modal. Ya. Yang sehat nggak punya modal berarti dia harus dipekerjakan oleh orang lain yang punya modal. Ya. Kalau yang sehat dan punya modal dia bisa bekerja, dia sendiri bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan dia bisa menyerap tenaga kerja. Kemudian ada kelompok yang ketiga yang dia tidak sehat tapi punya modal. Nah, dia hanya bisa berinvestasi lewat koperasi atau apa yang lainnya, tapi dia tidak bisa ikut bekerja. Yang paling kritis untuk diperhatikan adalah tidak sehat dan tidak punya modal. Nah, ini yang menjadi beban orang lain. Nah, makanya di lansia itu biasanya kita mapping, kita petakan. Anda termasuk yang mana dari 4 kuadran ini? Ya, kalau masuk kuadran 4 ya memang harus diurus orang lain. Tapi banyak yang ikut sekolah lansia itu di kuadran 1, 2 ya. Dia umumnya sehat, meskipun nggak punya modal, atau sehat tapi juga punya modal. Nah, kemudian dia ikut bagaimana lansia ini banyak ilmu yang harus dikembangkan ya. Ya seperti katakanlah bagaimana menjaga agar dia sehat, panjang umur, bagaimana dia tidak jadi beban orang lain, ini penting ya. Makanya ada golantang, lansia tangguh, ini tidak menjadi beban orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah masalah-masalah hubungan dalam keluarga, itu penting karena keharmonisan di lansia itu banyak lansia yang ditinggalkan oleh anaknya, dia sendirian, ada yang depresi juga. Hal-hal seperti ini penting sekali untuk kita kupas di sekolah lansia. Kemudian masalah kesehatan menjadi topik-topik tersendiri, masalah sosial topik tersendiri, bahkan masalah seksualitas pun menjadi topik tersendiri. Tadi saya sampaikan masalah mumpung ini tidak ada anak-anak, saya sampaikan bagaimana masalah seksualitas di hari tua. Itu juga penting. Data Republik Indonesia dalam ini diwakili Pak Rusdi, terima kasih.